Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak semuanya karena walaupun sore hari kita masih berjumpa kembali, walaupun perjumpaan kita kali ini dilaksanakan secara daring. Ya, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan video pembelajaran. Tanpa berlama-lama, silahkan untuk anak-anak nanti ketika saya tayangkan supaya disimak, diperhatikan. Kemudian apabila nanti ada yang dirasa membingungkan, silahkan nanti bertanya kepada saya. Oke? Oke. Ya, langsung saja saya tampilkan. Nonton video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua yang menyaksikan video ini. Di sini kita akan belajar bersama. Jadi, tolong diperhatikan agar paham semuanya ya. Oke, mari kita mulai. Di video ini kita akan belajar bersama tentang materi matematika yaitu sudut. Oke, apa itu sudut? Ada yang tahu apa itu sudut? Pasti ada yang tahu. Tapi ada juga yang belum tahu. Jadi, mari kita bahas dulu apa itu sudut. Oke, pertama, coba perhatikan jam dinding kalian. Pada saat jarum jam menit menunjukkan angka 12 dan jarum jam menunjukkan angka 4, kedua jarum jam itu membentuk sebuah sudut seperti pada gambar ini. Dan mari kita misalkan titik potong kedua jarum tersebut adalah 0, O, jarum menit adalah OB, dan jarum jam adalah OA. Garis OA dan garis OB yang berpotongan titik O membentuk sebuah sudut. Dan sudut itu disebut sudut AOB. Jadi, dari contoh tadi, kita dapat menyimpulkan apa itu sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Coba perhatikan dua gambar ini. Apakah sama atau berbeda? Oke, mari kita lihat. Ruas garis AB disebut kaki sudut, ditulis AB dan AC. Titik A disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi kaki sudut, daerah yang diarsir disebut daerah sudut. Dan gambar kedua, besar daerah sudut cukup disebut besar sudut. Kedua gambar di atas menunjukkan besar sudut yang sama walaupun panjang kaki sudutnya tidak panjang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa besar sudut tidak ditentukan oleh panjangnya kaki sudut. Oke, mari kita bahas macam-macam jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah jenis sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut siku-siku mempertemukan dua garis yang saling tegak lurus. Seperti ini contohnya. Dapat dilihat, ini bentuk sudut siku-siku. Yang kedua,
Sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan bentuk ujung yang runcing atau lancip. Seperti ini. Sudah ada di layar contohnya. Ini disebut sudut lancip. Oke, ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Contohnya seperti ini. Oke, diperhatikan. Ini contoh sudut tumpul. Oke, selanjutnya yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah jenis sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Sudut lurus dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus. Seperti ini contohnya ada di layar. Ini disebut sudut lurus. Selanjutnya, sudut refleks. Sudut refleks adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Contohnya ada di layar seperti ini. Ini adalah sudut refleks. Yang ada lagi satu, yang keenam, sudut penuh. Sudut penuh adalah jenis sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Sudut dari sudut penuh terlihat menyerupai lingkaran utuh, seperti ini. Oke, next. Kita akan membahas tentang macam-macam jenis sudut berdasarkan besar posisinya. Yang pertama ada sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan adalah jenis sudut yang dibentuk oleh tiga garis menggunakan satu titik vertex. Seperti ini contohnya, ini disebut sudut bersebelahan. Yang kedua ada sudut vertikal. Sudut vertikal atau disebut juga sudut bertolak belakang adalah jenis sudut yang mempertemukan dua sudut yang saling bertolak belakang yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Seperti ini. Ini disebut sudut vertikal. Yang ketiga ada sudut komplementer. Sudut komplementer adalah jenis sudut yang mempertemukan dua sudut bersebelahan yang jumlah keduanya tepat 90 derajat. Bentuknya seperti ini contoh dari sudut komplementer. Keempat ada sudut suplementer. Sudut suplementer adalah jenis sudut yang mempertemukan dua sudut bersebelahan yang jumlah keduanya tepat 180 derajat. Seperti ini disebut dengan sudut suplementer. Oke, dan tadi yang terakhir, di sini saya punya kuis tentang sudut matematika. Bisa dibuka ini link sudutnya. Oke, akan saya perlihatkan seperti apa bentuknya. Seperti ini. Jika kalian mengklik, ini akan seperti ini. Ada juga ini. Ini juga contoh soalnya. Ya, nanti saya akan masukkan link kuis di box deskripsi, jadi tinggal klik saja ya. Ya, alhamdulillah akhirnya videonya selesai.
Gimana anak-anak? Paham kan? Setelah melihat video tadi. Paham, Pak. Wah, hebat. Tapi sepertinya ada yang bingung itu. Saya lihat kayaknya Anissa itu bingung. Apa ya, ada yang ditanyakan? Silahkan. Kalau bagaimana? Enggak, Pak. Oh tidak, alhamdulillah. Wah, memang murid Bapak ini pintar-pintar ini. Saya suka. Ya udah, baiklah kalau begitu. Nanti kuisnya bisa dicoba ya di rumah dengan bimbingan orang tua. Kuisnya yang mana, Pak? Yang tadi nanti ada lagi. Ini yang tadi itu bisa dicoba di rumah. Nanti setelah ini Bapak berikan link untuk mengasah kemampuan, untuk mengetes kepahaman sejauh mana adik-adik ini, anak-anak ini memahami sebuah materi. Sebentar ya, tak ini dulu. Videonya saya singkirkan dulu. Untuk linknya nanti saya share, Bapak share di kolom chat. Silahkan buat adik-adik yang hadir nanti bisa dicoba ya. Nah, silahkan. Ya, Pak. Sudah ada. Terima kasih. Dicoba. Masih semangat kan? Masih. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Memang hebat ini adik-adik ini. Saya suka. Baiklah. Silahkan bisa sambil dikerjakan. Nanti setelah ini Bapak ini akan menyiapkan sebuah media pembelajaran lagi yang tentunya lebih asik, lebih menarik. Sebentar, penasaran kan? Nanti. Baik, sebentar. Gimana, sudah dibuka linknya? Sudah, Pak. Sylvia, bagaimana Sylvia? Sudah dibuka atau belum? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya kira belum, karena kalau belum kan bisa minta bantuan ibunya atau bapaknya di rumah. Sudah Sudah, dikerjakan? Pak. Sudah dikerjakan Sudah. atau belum? Sudah. Gimana? Sulit atau mudah? Lumayan, Pak. Lumayan. Berarti hebat ini. Padahal baru dikasih langsung lumayan ya. Hebat. Sukses. Ya, untuk Ya Allah. Untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah media pembelajaran yang lebih atraktif, lebih interaktif, lebih asik, lebih menyenangkan, yaitu berupa sebuah komik. Pasti adik-adik sudah pernah kan membaca komik? Sudah, Pak. Wah, alhamdulillah. Ya kan, adik-adik ini pintar-pintar. Ya ini mumpung ada komik lagi nih, silahkan bisa sambil dilihat, sambil dibaca ya. Ini yang baca saya atau saya murid saya, adik-adik ini, atau tidak usah dibaca? Halo. Dibaca, Pak. Dibaca sendiri aja. Dibaca sendiri. Oh ya udah, nanti tak bantu
itu ya, tak bantu scroll-scroll. Baiklah, silakan dibaca komik yang satu ini, yang intinya tentang masih ada kaitannya tentang pembelajaran untuk adik-adik. Dibaca ya, ini halaman 1. Judulnya Jangan Menindas yang Lemah. Tak baca saja deh. Halaman Iya 2. Pak, sekalian diterangkan. Oh, sekalian diterangkan. Baiklah. Jangan menindas yang lemah. Suatu pagi, Rima dan Dini hendak berangkat menuju sekolahnya. Rima berkata, "Pagi Dini, kita berangkat sekolah bareng yuk." Dini menjawab, "Pagi juga Rima. Ayo, aku juga sudah siap berangkat nih." Dini, Rima berkata, itu kayak si Tono deh." Dini, "Iya betul, sepertinya dia sedang dipalak." Kemudian, ini ada Tono, Randy dan teman-temannya sedang memalak uang Tono. Tahu kan memalak? Adik-adik tahu kan memalak itu apa? Ya Pak, tahu. Baiklah, memang hebat-hebat toh. Sedang memalak uang Tono. Ini ada Randy dan teman-temannya. Tono, cepat serahkan semua uangmu." Kemudian ada Rima dan Dini datang. Kalian, kembalikan uang Tono." Akhirnya Rima dan Dini melaporkan perbuatan Randy dan teman-temannya kepada Pak Guru. Akhirnya Pak Guru menegur dan menasehati Randy yang memalak Tono. Teguran Pak Guru begini, kalian, perbuatan kalian itu tidak terpuji. Jika kalian seperti itu lagi, maka sekolah tak segan akan mengeluarkan kalian semua." Lihat ini gambarnya, semuanya menangis ini. Jadi untuk skin komik yang ini pada intinya adalah kita semua itu sama. Walaupun memang ada yang badannya kuat atau dia lebih hebat dari teman-temannya, tapi kita ya tidak boleh merendahkan, menghina, apalagi sampai memalak. Memalak ini kan bukan hak kita ya, bukan milik kita, tapi kok diminta secara paksa, itu tidak boleh. Jadi adik-adik jangan sampai seperti itu ya. Nanti kalau seperti itu ya tak keluarkan dari sekolah. Jadi jangan sampai seperti itu. Nanti kalau lihat yang kejadian seperti di komik ini, silahkan lapor Bapak. Nanti biar tak keluarin ke sekolah. Baiklah, itu sedikit tampilan komik. Bagaimana anak-anak? Apakah bagus komiknya? Halo? Iya Pak, bagus. Alhamdulillah. Ini Menarik juga Pak. ya, alhamdulillah ini dibantu istri saya ini. Ya udah, jangan berlama-lama karena sudah sore ya. Pasti pada belum mandi ini. Kemudian untuk selanjutnya Bapak juga akan memberikan tayangan berupa media pembelajaran. Ini juga tidak kalah inovatifnya, yaitu poster. Bentar. Ini ada 2 poster. Jadi ada 2 poster.
Ini silahkan anak-anak untuk melihat ya, melihat, dicermati, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang kebingungan, belum paham. Ini poster pertama. Poster pertama ini secara tidak langsung mengajarkan, memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana menghadapi COVID-19 yang sedang merajalela. Yang pertama, ada hindari keramaian. Jadi jangan jangan menuju ke tempat-tempat yang ramai. Kemudian tetap jaga jarak. Jadi sesama teman di kampung, di keluarga, di rumah, jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian ada jangan sentuh wajah. Jangan sentuh wajah ini ketika setelah melakukan sentuhan kepada mungkin teman, ketemu teman, terus salaman, ya setelah itu jangan sentuh wajah, karena kemungkinan bisa menyebarkan virus. Kemudian ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini untuk lebih menjaga kebersihan tangan dan agar terhindar dari segala virus, terutama COVID. Kemudian ada ganti baju sesampainya di rumah. Nah, ketika ini adik-adik main ke rumah teman sampai berkeringat, itu supaya setiap sampai di rumah langsung mandi. Seperti ini nanti langsung mandi, ganti baju semuanya. Tujuannya ya agar lebih terhindar, karena kita tidak tahu ini baju juga bisa menyimpan berbagai macam virus. Kemudian ada selalu pakai masker. Kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang pakai masker. Ya tujuannya ya sama, agar terhindar dari segala virus. Khususnya untuk orang yang sakit. Mungkin kalau adik sakit bisa pakai masker di rumah. Bukan masker wajah ya, masker untuk melindungi kalian semua, kita semua. Kemudian yang terakhir nih yang paling mantap ini, yaitu berdoa ketika keluar rumah. Ketika keluar rumah, ingin main, ingin pergi kemanapun, ya supaya berdoa dulu, karena kita tidak tahu ya, mungkin tiba-tiba COVID sudah ada di depan rumah, kan tidak tahu. Ya sebaiknya keluar rumah itu berdoa dulu. Berdoa. Kemudian ada poster kedua. Nah, ini poster kedua. Nah, poster kedua ini juga menjelaskan tentang virus corona ya. Lihat. Ini gambar di atas ini seperti orang yang sedih, khawatir karena adanya virus COVID. Kemudian yang bawahnya ini gejala klinis, yaitu seperti tanda-tanda bahwa atau diagnosa kita terkena COVID atau tidak. Ada demam, ada batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Nah, kalau mungkin adik-adik ada yang menderita, merasakan gejala seperti ini, ya silahkan bisa meminta orang tuanya untuk periksa ya. Jangan lupa, segera periksa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian cara mencegah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau adik-adik nonton Upin Ipin itu ada itu. Yang pertama ini ada gambar rumah, social distancing dan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Nah,
Jadi kalau tidak penting, adik-adik jangan keluar rumah. Kemudian yang kedua, lakukan cuci tangan seperti sesering mungkin. Jadi sering-sering cuci tangan sampai bersih. Yang mungkin tadinya kulitnya hitam karena sering cuci tangan jadi putih. 3, lakukan aturan bersin dan batuk dengan cara yang benar. Nah, ini kalau adik-adik bersin dan batuk ini dilakukan dengan benar ya, jangan diarahkan ke temannya. Jadi yang benar itu seperti ini. Diarahkan ke bahu, ke bahu. Ditutup dengan bahu. Kemudian ada gambar perempuan. Hindari menyentuh area mata, mulut, dan hidung. Nah, seperti tadi, supaya cuci tangan dulu sebelum menyentuh wajah. Selanjutnya, jika mengalami gejala seperti di atas ini, supaya segera berobat, minta diantar bapak atau ibunya. Yang terakhir, jangan panik, tapi tetap harus berhati-hati. Walaupun ada virus corona di mana-mana, adik-adik ini jangan sedih, jangan takut, jangan terlalu takut lah. Tapi tetap harus berhati-hati. Tetapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, 3M, seperti yang di TV-TV. Kemudian di bawah ini ada 3 gambar. Pertama ini keluarga, sebuah keluarga yang mungkin sering menetapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, akhirnya keluarganya terlindungi. Kedua ini gambar cuci tangan ya, mencuci tangan. Ketiga gambar medis, perawat, tenaga medis ini dan masker dengan tulisan thank you. Tahu kan artinya thank you? Tahu ya? Tahu. Alhamdulillah. Apa artinya? Vivi, coba artinya apa ini thank you? Terima kasih, Pak. Oh, sama-sama. Oh, hebat ngono. Ya, baiklah. Nah, ini artinya tenaga medis ini merasa berterima kasih kalau kita selalu menetapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Ada yang ditanyakan, adik-adik mungkin bingung melihat 2 poster ini atau sudah jelas dengan penjelasan Bapak tadi? Halo, bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Gimana? Tadi sinyalnya macet ini. Sudah paham, Pak. Wah, alhamdulillah. Sudah paham ya. Baiklah. Sepertinya karena sudah sore ya. Mungkin hanya sampai ini yang bisa Bapak berikan untuk pembelajaran hari ini. Di pertemuan kali ini, untuk sebelum ditutup, Bapak berterima kasih kepada adik-adik semua. Sudah semangat, saya lihat itu, wah ini lihat ini. Ada Vivi, ada Sylvia, ada Anissa. Wah ini adik-adik yang hebat ini. Kebetulan saya dengar itu dulunya sering juara kelas ini, ya hebat. Jadi saya suka ini kalau ketemu dengan adik-adik yang hebat. Jadi hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti apabila masih bingung, nanti pertemuan berikutnya pada hari Selasa bisa ditanyakan ya. Nanti akan ada pembelajaran yang lebih seru. Terima kasih semua kepada anak-anak.
sampai saat ini. Mohon maaf apabila Bapak tadi terlalu banyak ngomong yang kurang jelas. Bapak minta maaf ya. Iya, Pak. Nah, alhamdulillah masih semangat ini. Ya udah, kalau gitu Bapak tutup pembelajaran hari ini. Kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Salam buat Bapak, Ibu di rumah ya. Yes, Iya, Pak. Pak.